Selamat datang di channel Langganan Jalan, channel yang akan mereview tentang hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat kuliner. Kalau kalian suka video ini, boleh support dengan like, comment, dan subscribe ya. Kalian juga bisa follow di sosial media lainnya. Halo Surabaya, sekarang aku lagi main di Surabaya dan aku mau mereview hotel yang aku tempatin selama aku di sini. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari hotel di area Surabaya maupun yang sudah booking di hotel ini. Selama di Surabaya, aku menginap di Novotel Samator Surabaya. Hotel ini lokasinya ada di daerah Surabaya Timur. Begitu masuk ke area hotelnya, aku bisa lihat ada mobil patroli dan ada lumayan banyak bendera negara. Ternyata waktu aku nginep di sini itu lagi ada banyak atlet voli juga yang lagi nginep di sini karena mereka lagi ada pertandingan Gresik. Jadi hotel ini memang lagi pas ramai banget, dan waktu kemarin aku request connecting room aja udah nggak ada yang available. Setelah selesai parkir, aku langsung menuju ke lobby. Ini area lobbynya ada 3 meja resepsionis yang bisa melayani customer untuk check in dan check out. Ada juga sofa untuk tunggunya. Di lantai ini juga ada restonya. Jadi kalau misalkan kita beli sekalian sama breakfast, kita breakfastnya ada di resto di lantai ini. Proses check-innya juga cepat, staffnya helpful. Cuman karena roomnya masih disiapkan, jadi kita harus tunggu dulu di sini beberapa waktu. Setelah siap, kita akan langsung naik. Di sini liftnya ada 3 dan semuanya itu berfungsi normal. Jadi meskipun hotelnya lagi penuh, kita nggak ngantri terlalu lama. Jumlah lantai di sini itu ada 25. Dan untuk di bagian atas digunakan untuk residential floor dan juga executive lounge. Kamar aku ada di lantai 7, dan ini kalau kita lanjutin sampai ujung itu view ke bawahnya adalah kolam renang, dan kamar aku ada di ujung sini. Ini dia kamar aku. Aku akan menginap selama 3 hari 2 malam di sini. Ini tipe kamarnya superior twin room. Jadi kemarin aku pesen hotel lewat Traveloka waktu lagi epic sale dan dapat rate itu 990.000 untuk 2 malam plus breakfast. Jadi kalau dihitung per malamnya itu 495.000 ya. Lumayan banget kan? Kalau aku cek harga sekarang per malamnya itu 660 ribuan ya kurang lebih. Ini view yang bisa aku lihat dari kamar. Fasilitas di dalam kamar ada TV, dimana channelnya ini cukup lengkap, dan juga ada complimentary. Jadi ada teh, ada kopi standar, lalu ada chiller juga. Untuk area bathroom di sini nggak ada bathtubnya ya, dan nggak ada sekat juga untuk area toilet dan area mandinya. Di depan bathroom itu ada lemari. Size lemarinya sih memang nggak terlalu besar, tapi untuk isinya standar ya, ada hanger, berangkas kecil, slipper, dan juga laundry bag. Sekarang aku mau makan sebentar dan habis ini baru akan lanjut keliling lagi. Aku akan mulai keliling dan tujuan pertamaku adalah ke lantai 5. Di lantai ini ada beberapa fasilitas umum yang bisa kita gunakan secara gratis. Salah satunya adalah area gym ini. Jadi kalian bisa pakai setiap fasilitas yang ada di gym ini for free selama kalian menginap di sini. Di luar area gym ada juga kids club yang disediakan. Nah, untuk kids club ini mungkin memang size-nya nggak terlalu besar, tapi anak-anak pun tetap akan senang kalau kita ajakin ke sini. Jadi di sini tuh ada TV, ada rak, ada perosotan, ada meja juga. Jadi banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan. Kalau dari arah lift, kalau kita belok kiri itu ke area gym, dan kalau belok kanan itu ke area kids club. Sekarang kita akan berjalan menuju ke area kolam renangnya. Di area ini juga ada resto. Jadi kalau kalian nggak mau renang, kalian bisa nunggu sambil makan, ngemil, minum di area ini. Tapi untuk ini nggak free ya, jadi kalian tetap harus bayar nih. Kalau lagi nginep di hotel tapi nggak berenang itu rasanya kayak nggak lengkap nggak sih? Untuk area kolam renangnya itu ada lumayan banyak tempat duduk untuk nunggu, dan untuk kolamnya itu ada 2. Di area bawah ini ada kolam untuk anak-anak. Kedalaman kolam anak ini kurang lebih 50 cm. Sedangkan kolam dewasa ada di bagian atasnya dan kedalamannya itu 1,4 meter. Di dekat kolam dewasa ada tangga turun. Ini area kosong. Aku sih tadi mikirnya apakah ini area yang biasa kalau dipakai untuk pesta ataupun resepsi pernikahan mungkin, atau kegiatan lain yang bisa dilakukan di area yang lapang ini. Tapi yang jelas kalau anak-anak yang nemuin area ini sih isinya cuma dipakai buat lari-larian seharian sih.
Ini udah sore dan mataharinya udah mau mulai tenggelam dan ini view-nya cakep banget ya. Ini view bagian depan hotel kalau malam hari. Sekarang udah malam dan aku mau istirahat dulu. Kita akan lanjut lagi besok pagi. Selamat pagi. Siapa nih yang kalau lagi nginep di hotel begitu bangun pagi langsung mau buru-buru sarapan? Kalau gitu sama ya kita. Tadi aku sempat keliling dan di sini tuh varian menunya beragam banget ya. Ada telur sebagai sarapan favorit semua orang, nasi, suun, makanan berat juga ada. Lalu di bagian ini tuh ada mie. Jadi aneka mie termasuk Indomie pun ada di sini. Ada potato wedge, bacon, sosis, mau makanan tradisional pun ada pecel di sini. Kalau nggak mau makan terlalu berat, bisa juga mix and match bikin salad sendiri di area station ini. Buat para penyuka bubur seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur sumsum di sini juga tersedia. Kalau lebih suka makan roti untuk sarapan di sini juga ada ya. Jadi ada pastry dan juga ada beberapa roti. Nggak ketinggalan di sini juga ada cereal station. Jadi buat bocil-bocil biasa paling suka ke area ini nih kalau sarapan. Untuk minuman ada infused water, ada jus dan juga ada jamu ternyata di sini. Dan di bagian paling ujung itu ada bubur ayam. Jadi kalau kalian mau cari bubur, kalian langsung aja ke area ujung. Setelah selesai makan, aku mau lanjut lihat-lihat area di luar hotel. Jadi ini bagian kanan adalah resto tempat sarapan tadi. Dan kalau keluar dari pintu ini bisa lihat area depan hotel. Dan juga kalau kalian ada kebutuhan untuk beli sesuatu, di sini tuh juga ada Indomaret ya. Dan juga ada ATM. Terus di dalamnya itu juga ada resto wok. Setelah 1 hari menginap di hotel ini, menurut aku ini hotelnya nyaman banget. Semua fasilitas yang ada di dalam kamar berfungsi dengan baik, nggak ada masalah. Fasilitas umumnya menurut aku juga lengkap. Selain itu, staf yang ada di sini juga ramah. Jadi bikin kita itu makin nyaman untuk menginap di sini. Hotel ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalau kalian lagi cari penginapan di area Surabaya Timur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di review hotel berikutnya.